Golkar memang sudah punya sikap ya, dan kami juga sudah punya sikap. Akhirnya tadi kita membicarakan sesuatu yang kira-kira kita bisa nyambung dalam pembicaraan itu. Tidak perlu capek kita mengempanyakan Mas Anies di Indonesia nanti. Karena tadi bicara tentang rekam jejak yang pernah dilakukan oleh Mas Anies. Jadi tidak perlu harus, tadi Mas Anies sudah sampaikan, visi misi itu kan hanya ilusi. Tapi yang dilakukan oleh Mas Anies adalah karya nyata, kerja nyata, dan merubah wajah Jakarta, tidak hanya untuk warga Jakarta, tapi merubah Jakarta menjadi ibu kota yang mendunia. Dan kami mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk mengamankan dan mengamanahkan amanat dari Rapimnas tersebut. Dan sekali lagi tentu partai ini adalah partai terbuka, dan Partai Golkar adalah partai yang mandiri dan partai yang mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme internalnya. Dan Partai Golkar ke depan kami akan bekerja bersama-sama, dan kami tegaskan tidak ada faksi-faksi di Partai Golkar. Yang ada adalah seluruh kita bersama bekerja menyelesaikan agenda-agenda politik. Saya juga ingin menyampaikan bahwa setelah melewati sebuah proses konsultasi, komunikasi yang intensif antara saya pribadi sebagai Ketua Umum dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY, dan tentunya masukan dari berbagai pihak internal kami, baik jajaran di tingkat pusat, daerah, maupun kabupaten kota. Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan dan perbaikan, kita juga harus bisa memberikan ruang kepada Saudara Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon presiden atau bakal calon presiden yang juga diyakini bisa membawa merepresentasi gerakan perubahan tadi. Di tahun politik ini bersama-sama berkomitmen dan memastikan dukungan itu akan semakin diperkuat, akan semakin solid. Jadi Pak Surya bertanggung jawab dan Pak Erlangga untuk menuntaskan sama-sama untuk menjaga demokrasi kita. Jangan sampai demokrasi kita setback. Dukung Anies Baswedan, ini alasan kader Partai Golkar Riau, Suparman. Kader Golkar Riau, Suparman siap menerima konsekuensi karena mendukung calon Presiden Anies Baswedan seperti diketahui hingga saat ini. DPP Partai Golkar belum mengubah keputusannya mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai capres pada pemilu 2024. Suparman yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Riau 3 periode dan juga ketua DPRD Riau, dan terakhir menjabat Bupati Rohul, itu ternyata kini menjadi ketua relawan Anies Baswedan yang bernama Jaringan Nasional atau Jarnas Anies Baswedan Provinsi Riau. Sontak sikap Suparman ini mendapat kritikan dari pengurus Golkar yang masih setia dengan keputusan DPP. Menjawab hal ini, Suparman menanggapinya dengan santainya. Menurutnya sah-sah saja ada yang mengkritisi sikap tersebut, selagi penilaian itu untuk membangun kebersamaan untuk lebih menguatkan Partai Golkar ke depan. Naluri saya mengatakan bahwa saya berjuang justru untuk membesarkan Partai Golkar, agar Partai Golkar di Provinsi Riau dicintai oleh rakyat Riau dengan sikap saya mendukung Anies. Saya yakin kader Golkar di Provinsi Riau tidak buta dan tuli. Suara Golkar adalah suara rakyat, saya tetap memegang prinsip itu. Hari ini saya dengar suara rakyat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan wilayah lainnya semuanya ke Anies. Salahkan saya ikut suara rakyat? Tanya Suparman Sabtu 10 Desember 2022. Selain itu, lanjut Suparman, latar belakang pendidikan Anies, sikap santun berbicara, mampu menganalisa persoalan dan menuntaskannya. Menurut saya, Anies betul-betul sosok yang pas hari ini. Yang ini dari kualitas, baik itu latar belakang pendidikannya, pengalamannya. Cuma saya rasa dari calon-calon yang lain hari ini yang diusung, saya menilai Anies lebih dari mereka, katanya.
Suparman menegaskan dirinya selaku kader siap menerima konsekuensi dari sikapnya tersebut, namun dia juga menegaskan tidak akan mundur sebagai kader Golkar. Nah, salah satu bentuk untuk menjaga demokrasi kita itu adalah kesamaan pandangan terhadap sistem pemilu kita. Golkar dan Nasdem sama-sama berpandangan bahwa sistem pemilu dengan daftar proporsional terbuka ini sudah baik dan terus kita perbaiki. Jadi agar semakin lebih baik lagi. Tentunya kita terus berpikir. Justru pertanyaan sesungguhnya adalah apa yang dilakukan kami saat ini pada tahapan memfinalisasi, meyakinkan bahwa partai politik memang benar-benar bisa duduk bersama dalam sebuah visi besar, dan tentunya kita semakin intensif berkomunikasi, membangun kemistri dengan saudara Anies Baswedan karena sejatinya kesepakatan dan juga kesamaan cara pandang tadi Pak Surya Paloh mengingatkan bukan hanya ukuran rasional tetapi juga secara emosional, secara spiritual, dan itulah yang ingin kami bangun sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga bisa menjawab apa yang selama ini ditanyakan oleh para media ataupun teman-teman wartawan sekalian. Kader Golkar Riau Suparman siap menerima konsekuensi karena mendukung calon Presiden Anies Baswedan seperti diketahui hingga saat ini. DPP Partai Golkar belum mengubah keputusannya mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai capres pada pemilu 2024. Suparman yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Riau 3 periode dan juga ketua DPRD Riau dan terakhir menjabat Bupati Rohul, itu ternyata kini menjadi ketua relawan Anies Baswedan yang bernama Jaringan Nasional atau Jarnas Anies Baswedan Provinsi Riau. Sontak sikap Suparman ini mendapat kritikan dari pengurus Golkar yang masih setia dengan keputusan DPP. Menjawab hal ini, Suparman menganggapinya dengan santainya. Menurutnya sah-sah saja ada yang mengkritisi sikap tersebut selagi penilaian itu untuk membangun kebersamaan untuk lebih menguatkan Partai Golkar ke depan. Naluri saya mengatakan bahwa saya berjuang justru untuk membesarkan Partai Golkar, agar Partai Golkar di Provinsi Riau dicintai oleh rakyat Riau dengan sikap saya mendukung Anies. Saya yakin kader Golkar di Provinsi Riau tidak buta dan tuli. Suara Golkar adalah suara rakyat, saya tetap memegang prinsip itu. Hari ini saya dengar suara rakyat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan wilayah lainnya semuanya ke Anies. Salahkan saya ikut suara rakyat? Tanya Suparman Sabtu 10 Desember 2022. Selain itu lanjut Suparman, latar belakang pendidikan Anies, sikap santun berbicara, mampu menganalisa persoalan dan menuntaskannya. Menurut saya, Anies betul-betul sosok yang pas hari ini. Yang ini dari kualitas, baik itu latar belakang pendidikannya, pengalamannya. Cuma saya rasa dari calon-calon yang lain hari ini yang diusung, saya menilai Anies lebih dari mereka, katanya. Suparman menegaskan dirinya selaku kader siap menerima konsekuensi dari sikapnya tersebut, namun dia juga menegaskan tidak akan mundur sebagai kader Golkar.